warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan seyogyanya kamu itu bersama orang-orang yang benar, orang yang lurus, orang yang shadiq. Mari kita bersyukur pada Allah biqouli alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat dan karunia-Nya, anugerahnya, fadilahnya yang tiada tara diberikan oleh Allah kepada kita. Biqouli alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada Rasulullah dengan harapan moga kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Biqouli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para salikin dan para jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan. Wa qala al muallif hadzal kitab wa bihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in hajama alaihi sababun min asbabil khaufi awil husni fahajat nafsuhu liyasna'a bidzalik fa in qabila dzalika fata'assanna bihi fa huwa musamma'un bilisanil hal wa illam yaqbulhu fala ba'sa bihi walakinnahu naqsun. Para salikin, ini masih berkaitan dengan masalah apa? Masalah pura-pura sedih. Wa in hajama al sababun min asabil khaufi aul husni, jika terhunjamnya di dalam hati yang ke dalam karena nangis, sedih, terenyuh ya, tapi itu adalah sababun min asbabil khauf awil husni, tetapi sedihnya menghunjamnya di hati kita itu karena rasa takut dan sedih. Fahajat nafsahu, kemudian mendorong dirinya itu untuk berpura-pura untuk mendorong dirinya itu benar-benar ya, maka dengan demikian kalau dia pura-pura fa in qabila dzalika fatasna fihi fa huwa musami' bilisanil hal, maka biasanya dia pura-pura, dan orang seperti ini adalah orang yang melakukan tasmi' dengan tindakan. Jadi pada waktu itu menghunjam ya, dia itu adalah takut, tapi setelah itu ditasmi'kan, diceritakan. Nah, menceritakannya itu cuma dengan tidak ucapan, tapi bilisanil hal, dengan tindakan, dengan hal, dengan tindakan. Nah, ini kuncinya dua. Wa illam yakbalhu fala ba'sa bihi, dan jika ia tidak menerima dorongan tadi tasmi', tapi ketika ikut doa, ketika tawajuhan, nangis bersama-sama, terenyuh bersama-sama, maka dengan demikian fala ba'sa bihi, maka ini tidak mengapa. Karena ini di dalam hati hanya diceritakan. Nah, kemarin kita sudah bicara menceritakan itu kalau niatnya adalah amar ma'ruf nahi munkar enggak apa-apa. Tapi kalau untuk pujian ya, dan penghargaan maka tidak. Tapi walakinnahu naqsus. Ya, hanya saja sebaiknya tidak. Jadi amalan yang kita rasakan waktu kita terenyuh bersama-sama itu nggak usah diceritakan, untuk diri kita kepada Allah saja. Ini sifatnya hanya cacat saja. Walakinna naqsun, itu adalah cacat. Wa kadzalika hukmun man dzara min syahikun wa tanaffusu wa tanahudu li khaufin au jabadali. Demikian pula orang yang menempatkan rintihan, mengekspresikan perasaan ya, wa tanaffusu, dan menghela nafas yang panjang ya, sebagai nafas kelihatan sedih ya, wa tanahudu, dan dia itu adalah merasa terenyuh, li khaufin au jabadalik, atau karena itu kemudian ditimbulkan rasa takut,
Ini kuncinya di sini. Fa khatara lahu khatratan tasannu'i biziyadah. Ya, kemudian terbesit untuk berpura-pura dalam melakukan lebih daripada itu. Ya, nangisnya dibanterkan, ya, diekspresikan, ditambah histeris misalkan. Fa'illa, maka dengan demikian fa'illam yakbaluha, kalau orang itu tidak dalam posisi ikbaluha, menghadapkan dengan perilaku itu, maka fala basa alaih, orang ini tidak apa-apa. Fa idza qabilaha fa huwa musatanni'a, maka kalau dia memperlihatkan pura-puranya itu keterlaluan, maka dia itu adalah pura-pura. Ya, kadang-kala ada yang genuine, alami, nangis, terenyuh, ya, meripis mili, ya, oke. Maka itu kalau kita kok asik dengan itu, berarti ikbaluhanya itu berarti kita tasannu, kita adalah pura-pura. Tapi kalau tidak menikmati karena nangisnya itu, maka itu adalah kita itu betul-betul pura dan kita tidak mengapa. Wa hukmul mutasanna'i bil buka kama dzakarnahu fit tasannu'i fis syahik tanaffusu wat tanahud. Hukum orang wa hukmul mutasanni fil baka, hukumnya orang yang berpura-pura meratap tadi macam-macam kan, kama dzakarnahu seperti yang saya sebutkan tadi fit tasannu'i, yaitu pura-puranya itu adalah syahid, sedih, tanafus, menghela nafas yang panjang, dan dia juga adalah watanahudin, dan dia adalah ekspresi sedihnya dalam. Maka ini hukumnya tadi, dia tadi apa? Hukumnya itu tadi mendapatkan dua hukuman kan tadi, satu karena bohong, dua karena pura-pura. Jadi ismanin, ismul kadzib wa ismut tasannu'i. Jadi kita kalau berdoa bersama-sama, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, karena manusia itu ada jiwa sedihnya, senangnya, terenyuhnya, nangisnya. Coba manusia kalau tidak bisa nangis gimana? Ekspresi kesedihan nangis itu adalah ekspresi kegembiraan sebetulnya. Karena setelah itu kan plong. Khususnya ibu-ibu. Ada masalah berat, ada sesuatu yang berbeda dengan yang dikehendaki, berbeda dengan suaminya, mau lebaran kebutuhannya belum tercukupi, nangisnya bukan main. Nah, setelah nangis kan plong. Oh iya, memang Allah belum memberikan rezeki pada suami saya. Itu wajar. Tapi kan kita tidak pura-pura nangis, tapi memang karena terenyuh. Begitu juga khususnya kalau teman-teman kalau suluk itu kan kalau dalam posisi tawajuhan itu kan ada rasa sedih dengan doa-doa yang kita panjatkan bersama. Nah, hukumnya tadi kalau pura-pura kita akan mendapatkan dua, ismani al-kadzib wa tasannu. Kita ada dapat dua, bohong itu juga dosa, pura-pura adalah juga dosa. Ya. Nah, saya lanjutkan para salikin. Tadi sedih, nangis, terenyuh, menghela nafas, ya, dan dalam posisi huzn, ya, khauf. Sekarang lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, kita naik, dan ini terjadi juga seringkali di masyarakat luas. Apa masyarakat yang kita lihat itu adalah pura-pura pingsan, pura-pura jatuh. Nah, ini masih kita lihat ya. Apalagi yang jatuh itu perempuan, ya, sedang dalam satu posisi sedih, ya, kemudian dia pingsan dan dia berharap nanti saya biar ditolong oleh itu ya. Itu dia berharap pura ekspresi ya, istilahnya anak sekarang itu apa ya, modus ya, ini modus agar disenangi seseorang karena dia sakit, pura-pura sakit, didatangi, dilus-lus, sembuh, katakan itu. Nah, dengan demikian ini adalah pasalnya itu tasannu'i fi sukuti wal ihmam.
Jadi ini pasal yang menerangkan di dalam beribadah jatuh dan pingsan. Ya, ini maaf, kadang-kala juga orang Solo itu kan doa tahu-tahu pingsan kan juga sering terjadi kan. Nah ini kita lihat pingsannya itu karena apa? Kalau pingsannya karena ingat dosa-dosanya, masalahnya, dia betul-betul ikhlas, wah ini bagian dari hidayah. Tapi kalau dibuat-buat, ya wallahu a'lam. Nah, ini mari kita lihat. Wa qallal muallif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Man saqata indal asbabil mukhzinati aul mukhfi aul mukhwifatin. Man saqata, siapa orang yang jatuh indal asbab karena sesuatu sebab, al-mukhzinatin, dan dia menimbulkan rasa sedih, dan mukhwifatin, dan menjadikan dianya itu takut setakut-takutnya yang dalam, maka dengan demikian falahu akhwalin, kita harus lihat dari ikhwalnya. Ada sesuatu ilat ikhwalnya orang yang seperti ini. Apa? Para salikin dan para jamaah semuanya. Ihdahunna ayyaskuta li ghalabati khuznihi aw khawfihi bi haitsu lastati ayyatamalak. Ia jatuh, ya, ihdahunna ayyaskuta li ghalabati khuzni aw khawfihi. Dia jatuh karena dikuasai rasa kesedihan dan ketakutannya yang dalam. Imamnya, doanya bagus, nangis. Imamnya baca Quran dengan suara yang indah, lagu yang indah, nangis. Ya, sedih. Maka dalam seperti ini, bihaitul stadium ayyatamalak, momen ketika itu tidak mampu mengendalikan diri. Memang ada satu orang yang gampang terenyuh, doa, nangis, ya. Orang mau dibaiat ketika kita mapaba, tahu-tahu semaput, ya, di tengah-tengah mapaba, di tengah-tengah proses pengosongan diri itu, apalagi baiatnya di makam, waktu itu makam aulia, gampang nangis kalau momen itu. Ya, khaulahu min linura min ayatina. Memang tempat-tempat tertentu itu menjadikan seseorang itu cepat untuk terenyuh, cepat khusyuk khudur di dalam berdoa. Nah, ada seseorang yang seperti ini, la yastati'u ayyatamalak, dia tidak mempunyai kekuasaan untuk menghentikan agar dia tidak huzn, tidak nangis, tidak sedih. Fala basa alaihi, maka ia tidak mengapa untuknya, karena ini ikhlas, bagus. Fa in ifratal khauf, sebab dia rasa takut dan sedihnya itu wal husni qad yujibani dzalik, ya, dan dia memang melebihi dan terkadang sampai mengakibatkan pingsan karena sedihnya, sedih dosanya, sedih pernah menyakiti orang tuanya, sedih pernah membentak orang tuanya, sedih pernah sombong kepada orang tuanya. Maaf, ini Bapak Ibu sekalian, kita yang punya kita punya orang tua, kalau pulang lebaran besok jangan tunjukkan kita itu kekayaan kita. No, bukan itu orang tua yang butuhkan. Kadang-kala orang itu begitu datang, Bu, Pak, saya sudah bisa beli mobil ini, saya sudah bangun ini. Ibu bukan itu, Bapak bukan itu yang dibutuhkan, tapi ketulusan permintaan maaf kita kepada orang tua. Lebih-lebih di situ kita nangis di pangkuan orang tua, seperti tahun dulu. Jadi kita kembalikan ya Ibu ya, cara kita itu dulu kan kita sungkem kepada orang, sekarang enggak. Bu, Pak, sama-sama ya, saya sudah enggak punya dosa, dadah, kosong-kosong. Ini orang tua digituin, sambil membawa mobil baru, sambil menceritakan kekayaannya. Apa ibunya, orang tuanya tidak sedih? Nah, orang yang sadar pernah melakukan seperti itu, kemudian doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kemudian nangis, itu berarti ikhlas.
karena dia ingat betul pernah menyakiti kepada kedua orang tuanya. Berarti kemampuan dia menahan tidak ada, lemah, kemudian nangis betul-betul dan betul-betul terenyuh dan mohon ampun pada Allah. Ini bagus. Ini berarti tidak tasannu, ini bukan pura-pura. Wasani, dan yang kedua ayyata'ala dzalika tasannu'an bi idharin sidatil khaufi wal husni fahadha kadhib. Yang kedua adalah dia memperlihatkan pura-puranya itu jatuh, ya ta'adha, jatuh pingsan, dalik karena dalam satu momen tasannu'an, kemudian dia memperlihatkan biidhari yang sudah pertelo idhar siddatil khauf, dan dia memperlihatkannya itu sesungguhnya adalah karena sedih dan takut. Ya, ini modus seringkali kan, ini anak muda. Ada satu organisasi, satu tempat, ya malam inaugurasi gitu ya, hari terakhir, ya mahasiswa lagi di mapram, ya padahal dalam proses mapram itu ospek atau posma, dia sudah ngincer si perempuan ini. Nanti saya naksir kepada ketua panitianya yang cakep, yang ganteng gitu kan. Nah, ketika baca puisi-puisi yang sedih, ya dia nyari tempat posisinya yang persis tidak jauh dari mas itu. Ya, kira-kira ganti kan? Maka dengan demikian ketika baca puisi sedih dan sebagian, dia akhirnya jatuhlah. Jatuh, kemudian betul dipangku, dibopong oleh si bukan bosnya ya, oleh si masnya, ketua ospek atau panitianya yang dia incer. Nah, fahadha kadhib, ini adalah pura-pura jatuh pingsan tapi bohong. Musammi'un bilisanil hal, dan dia itu adalah sudah bohong dan memperlihatkan tasmi' dengan tindakan itu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, yang ingin kita sampaikan di forum ini, di dalam ibadah-ibadah, khususnya ibadah yang mencerahkan hati, tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi, biasanya itu menyentuh hati, dan itu bisa dalam posisi orang itu terpengaruhnya itu karena sedih, bisa karena nangis, bisa menghela nafas, dan bisa jatuh pingsan. Nah, karena itu jangan terkesima dengan orang yang jatuh itu. Jangan terkesima orang yang pingsan. Jangan modus untuk bisa disapa, siapa tahu dari posisi itu kemudian ada jatuh cinta, kira-kira gitu. Nah, tapi nggak boleh dipura-pura. Wa qad yatawaffahu hadzal kadzib annan nas qad qatinu litasannu'i fayataghasa wa yumihum an aqlaha. Terkadang si pembohong itu berpikir bahwa orang-orang itu tidak mengetahui kalau dianya itu bohong. Ya, itu kan? Oleh karena itu, ya, ia itu akan melakukan pura-pura tadi. Qad dhahabah wa anna suqatahu innama kana lidhahabi aqli. Maka dengan demikian, maka sungguh mereka akan berpikir, berdhahaba, ya, kemudian dia berpikir wa ansaqatu, maka jatuhnya itu innama, jatuhnya kepada seseorang itu apa? Karena lidhahabi aqlihi, karena betul-betul kehilangan kesadarannya, padahal tidak. Nah, dengan demikian inilah yang disebut oleh Syekh Izzuddin, orang tidak boleh pura-pura jatuh pingsan. Orang tidak boleh pura-pura nangis di dalam berdoa, pura-pura sedih
menghela nafas, rasa yang dalam itu tidak boleh kalau itu pura-pura. Tapi kalau memang betul-betul karena huzninnya itu, ya khaufnya itu betul-betul karena ikhlas dari dalam, itu baik, dan itu kita akan betul-betul hadir, hudur, khusyuk, ya, dan hudur, ya, di dalam doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Semoga apa yang kita kaji pada sore hari ini mendapatkan ridha, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal kita betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, khususnya di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita insya Allah akan mendapatkan keberkahan Ramadan, dan kita maghfirah dari semua dosa-dosa kita, dan insya Allah di 10 hari terakhir ini kita betul-betul bisa idkum minan nar. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.